Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Ketemu lagi. Hari ini saya akan sharing mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu 3 tips keluarga harmonis. John Gottman, pakar riset pasangan suami istri, selama 33 tahun meriset lebih dari 3.000 pasangan, menemukan bahwa 69% masalah dalam keluarga bersifat abadi. Oh no! Atau tidak terselesaikan. Nah loh. Kok bisa begitu kok? Yes, karena beda value. Oke. Si suami kalau kerja apa-apa maunya cepat, sementara si istri kerjanya slow, step by step. Suaminya bilang, ayo dong cepat, biar cepat selesai. Sementara si istri bilang, kalau kita kerja, kerjanya pelan-pelan, supaya pekerjaan bisa selesai dengan baik. Ayo, salah siapa? Urusan kumpul keluarga, suaminya sering keluar kota. Kalau kumpul, jalan-jalan suaminya maunya istri, suami, sama 2 orang anak supaya private. Sementara istrinya maunya semua keluarga diajak, papa mamanya diajak, mertuanya diajak, sepupunya diajak supaya semuanya bisa kumpul. Suaminya bilang apa? Aku ini sering keluar kota, jarang banget punya waktu sama anak-anak sama kamu. Jadi udah kamu aku sama anak-anak aja supaya kita lebih private, jadi waktunya lebih berkualitas. Sementara istrinya bilang apa? Kamu ini jarang ada di rumah, sering keluar kota. Jadi pas kamu ada, kita kumpul semuanya. Jadi semua bisa ketemu sama kamu. Salah siapa? Gak ada yang salah. Iya. Si istri kalau pakai barang, pakainya hati-hati banget. Sementara kalau suami pakai barangnya asal banget. Istrinya bilang apa? Kita cari uang susah. Jadi kalau kita pakai barang, kita rawat. Suaminya bilang apa? Kita cari uang susah. Jadi kita pakai barang, jangan barang yang pakai kita. Salah siapa? So, apa solusinya? Ada 3 solusi agar keluarga harmonis. Pertama, telen. Alias terima pasangan apa adanya. Karena ketika salah satu aja berharap mengubah pasangannya, maka disitulah masalah keluarga dimulai. Round 1, fight! Why? Karena manusia prinsipnya tidak mau berubah. Kecuali perubahan itu datangnya dari dalam. Oke. Ada pasangan yang menikah di usia muda, 19 tahun, lalu di usia 21 tahun, ternyata si pria ini sebetulnya selama 2 tahun sudah punya hubungan maaf dengan seorang wanita malam. Suatu hari suaminya kegep atau digerebek di sebuah apartemen. Karena perasaan malunya digerebek, akhirnya si suami itu pun memutuskan untuk bercerai dan dia menikahi si wanita malam tersebut. Setelah menikah, pria ini tidak berubah sedikit pun. Oh no! Ia masih tetap suka pergi ke klub-klub dan juga gonta-ganti pasangan dan bermain dengan sembarang wanita yang dia mau. Hingga akhirnya ketika si pria berusia 40 tahun, si wanita malam yang mendampingi dia selama 21 tahun pun menyerah dan mengatakan bahwa aku sudah menunggu kamu selama ini dan kamu ternyata tidak juga berubah. Ia pun bercerai dengan si wanita malam tersebut dan menjadi pria yang bebas. Apa yang dia lakukan? Dia makin gila lagi, makin banyak pergi lagi ke diskotik, ke klub-klub malam. Dia main perempuan dan melakukan gaya hidup yang dia inginkan. Sampai ketika ia berusia 59 tahun. Ketika malam tiba, teman-temannya bubar, ia merasa, kok cepet banget pulangnya. Ia mulai feeling lonely, merasa kesepian, tidak punya pasangan dalam hidupnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berubah dan menikahi seorang perempuan yang 5W1H. Apa itu? What, where, when, who, how, yaitu seorang perempuan yang super posesif, yang kemanapun dia pergi selalu mau tahu ini dan itu. Lagunya lagu kangen band. Kamu di mana dengan siapa semalam
hari ini mereka sudah menjalankan pernikahan selama 6 tahun dan pria itu happy, sudah ada pendamping. Tapi poin daripada cerita ini adalah, apakah pria ini berhasil berubah? Jawabannya yes, akhirnya dia berubah juga. Tapi di usia berapa? 59 tahun. Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk menyadarkan si pria ini. Itulah sebabnya saran saya, tips yang pertama adalah telen, terima pasangan apa adanya. Karena cinta, kalau didefinisikan menurut saya adalah 2 kata, yaitu menerima kekurangan. Kalau punya suami yang rajin, cakep, baik hati, lemah lembut, tiada sombong, rajin menabung, saya kira semua wanita nggak usah diajarin bisa mencintai pria yang seperti itu. Iya. Sebaliknya seorang pria misalnya punya seorang wanita yang pintar masak, pintar ngurus rumah tangga, jaga uang, percaya dengan suaminya, jago juga di tempat tidur. Saya kira pria tidak perlu diajarkan untuk mencintai wanita seperti itu. Tetapi di sisi lain ada aja kekurangan-kekurangannya. Maka cinta sebetulnya adalah apakah seseorang mampu menerima kekurangan pasangannya. Boleh nggak Pak kita memiliki pasangan dengan kriteria yang paling ideal? Jawabannya boleh. Kalau namamu adalah Cristiano Ronaldo. Kedua, solusinya adalah membuat love map atau peta cinta. Ini yang sering kali miss, yaitu seorang pasangan berasumsi terhadap kebahagiaan pasangannya. Dia tidak mengetahui bahasa cinta pasangannya masing-masing. Jadi solusinya gimana? Ambil waktu sekarang, lalu tanya dengan pasangan Anda pertanyaan ini. Say, kamu merasa disayang kalau diapain sih? Karena tiap orang itu bahasa cintanya beda-beda. Ada yang menginginkan dibelai rambutnya. Ada yang merasa disayang kalau dipeluk. Ada yang merasa disayang kalau sering diomongin atau dikonfirmasi. Ada yang merasa disayang kalau dikasih kejutan. Biasanya kalau misalnya ada acara tertentu, dikasih bunga, dikasih boneka, ini dikasih kunci Inggris. Jadi temukan peta cinta pasangan Anda masing-masing, tanyakan, say, kamu merasa disayang kalau diapain? Dan yang ketiga adalah, ini yang sering kali terbalik, yaitu puji pasangan Anda ketika pasangan Anda sesuai dengan keinginan Anda, dan diam ketika pasangan Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Karena ternyata manusia berubah justru menggunakan pujian, bukan dengan cacian atau makian. Okay. Misalnya istri masak masakannya keasinan, Anda diam aja. Tapi ketika dia masak rasanya pas, Anda kasih tahu, say, thank you ya, ini kangkungnya enak banget. Jadi dia akan cicipin, oh ternyata suamiku senangnya yang seperti ini, besok dia akan buat lagi yang seperti itu. Tapi kalau asin kita ngomong, asin banget, lu mau kawin lagi ya? Maka dia akan tersinggung, dia akan kesel, dan itulah yang membuat rumah tangga menjadi kurang pas. Okay. Banyak orang terbalik, kalau salah dikasih tahu, kalau benar malah didiemin. Lalu berpikirnya apa? Ya wajar dong, dia kan seharusnya melakukan hal yang benar. Ups, hati-hati. Justru ketika kita ingin membentuk seseorang, kita akan membangun seseorang, Anda gunakan cara yang tepatnya adalah puji dia ketika benar dan diam ketika salah. Suami cari duit wajar nggak? Ya wajar dong Pak. Nah, ketika suami cari uang, malam istri sempatkan ngomong, say, thank you ya sudah rajin cari uang. Maka suami akan tambah semangat lagi untuk cari uang. Dikasih uang 20.000, katakan, thank you ya say, aku sudah dikasih uang. Jangan 20.000 buat beli apaan. Besok-besok nggak dikasih lagi. Tapi kalau pandai bersyukur 20.000, wah suami akan berpikir, wah besok aku akan tambah-tambahkan. Nice. Sebaliknya suami kepada istri. Istri wajar nggak sih ngurus anak? Wajar. Tapi sempatkan ngomong sama istri Anda. Say, thank you ya sudah urus anak-anak dengan baik. Apalagi situasi COVID seperti ini. Anak-anak belajar di rumah dan kamu mendampingi anak-anak dengan baik. Thank you ya. Maka istri akan tambah semangat lagi untuk ngurus anak. Demikian 3 tips keluarga harmonis. Yang pertama, telen. Kedua, pahami peta sukses, bahasa cinta dari pasangan masing-masing. Dan yang ketiga, puji ketika benar dan diam ketika dia salah. Dengan saya men-sharingkan video ini bukan berarti bahwa saya sudah memiliki keluarga yang super harmonis.
Tetapi justru saya mengingatkan kembali kepada diri saya dan juga sharing kepada teman-teman agar kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan untuk membangun keluarga yang lebih harmonis. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, comment, and share. Senang bisa berbagi dengan Anda, sukses buat Anda, and I love you so much.